Bicara itu ada seninya. Bab 1. Memahami seni bicara. Di bab ini, Oh Soo-hyang memperkenalkan pentingnya berbicara dengan efektif. Dia menjelaskan bahwa seni bicara melibatkan lebih dari sekadar menyampaikan informasi, itu juga tentang mempengaruhi, menginspirasi, dan membangun hubungan. Penulis menekankan perlunya memahami audiens dan konteks untuk berbicara dengan baik. Bab 2. Persiapan adalah kunci. Bab ini berfokus pada persiapan sebelum berbicara. Oh Soo-hyang menguraikan teknik-teknik untuk merencanakan dan mempersiapkan materi pembicaraan. Dia menggarisbawahi pentingnya riset, struktur yang jelas, dan latihan untuk menghindari kegugupan dan memastikan penyampaian pesan yang efektif. Bab 3. Teknik menarik perhatian. Dalam bab ini, penulis membahas cara-cara untuk menarik perhatian audiens sejak awal. Dia menguraikan teknik-teknik seperti penggunaan cerita, pertanyaan retoris, dan fakta menarik yang bisa membuat audiens terlibat dan tertarik pada topik yang dibahas. Bab 4. Komunikasi nonverbal. Bab ini membahas aspek komunikasi nonverbal, termasuk bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Oh Soo-hyang menjelaskan bagaimana elemen-elemen ini dapat mendukung atau merusak pesan verbal yang disampaikan, dan bagaimana cara memanfaatkan komunikasi nonverbal untuk memperkuat presentasi. Bab 5. Mengatasi kegugupan. Penulis berbagi strategi untuk mengatasi kegugupan sebelum dan selama berbicara. Teknik-teknik seperti pernapasan dalam, visualisasi positif, dan persiapan mental dibahas untuk membantu pembicara merasa lebih percaya diri dan tenang. Bab 6. Berbicara dengan empati. Bab ini menekankan pentingnya berbicara dengan empati. Oh Soo-hyang menjelaskan bagaimana memahami perspektif audiens dan menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan serta perasaan mereka dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Bab 7. Mengelola diskusi dan tanya jawab. Di bab ini, penulis membahas keterampilan untuk mengelola diskusi dan sesi tanya jawab dengan audiens. Dia memberikan tips tentang bagaimana menangani pertanyaan sulit, menangani interupsi, dan menjaga diskusi tetap pada jalurnya. Bab 8. Meningkatkan keterampilan berbicara. Bab terakhir berisi panduan untuk terus meningkatkan keterampilan berbicara. Oh Soo-hyang mendorong pembaca untuk terus berlatih, mencari umpan balik, dan belajar dari pengalaman berbicara untuk menjadi lebih baik dalam seni berbicara. Bab 1. Memahami seni bicara. Di bab pertama buku, Bicara Itu Ada Seninya, Oh Soo-hyang menggarisbawahi pentingnya memahami esensi dari berbicara yang efektif. Beliau memulai dengan penekanan bahwa berbicara bukan hanya tentang menyampaikan informasi secara sederhana. Sebaliknya, seni berbicara melibatkan keterampilan khusus yang bisa mempengaruhi, menginspirasi, dan membangun hubungan dengan audiens. 1. Definisi dan pentingnya seni bicara. Oh Soo-hyang menjelaskan bahwa seni berbicara mencakup kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang memikat dan mempengaruhi orang lain. Ini bukan hanya tentang teknik berbicara, tetapi juga tentang bagaimana Anda menghubungkan pesan Anda dengan audiens secara emosional dan intelektual. Menurut beliau, berbicara dengan baik dapat meningkatkan kredibilitas seseorang, membantu dalam pembentukan hubungan, dan memberikan dampak yang mendalam dalam komunikasi interpersonal. 2. Tujuan dan fungsi berbicara. Dalam bab ini, penulis menjabarkan berbagai tujuan berbicara. Tujuan tersebut meliputi menyampaikan informasi, berbicara untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat, memengaruhi dan mempersuasi, menggunakan kata-kata untuk mempengaruhi pendapat atau tindakan orang lain, menghibur dan menginspirasi, memberikan hiburan atau dorongan moral kepada audiens. 3. Memahami audiens. Oh Soo-hyang menekankan pentingnya mengetahui audiens Anda. Memahami latar belakang, minat, dan kebutuhan audiens membantu dalam menyesuaikan pesan yang akan disampaikan. Penulis menggambarkan bagaimana audiens yang berbeda memerlukan pendekatan komunikasi yang berbeda pula. Misalnya, cara berbicara di depan kolega bisnis mungkin berbeda dari berbicara di depan teman-teman atau keluarga. 4. Konteks berbicara. Konteks juga menjadi faktor penting dalam seni berbicara. Oh Soo-hyang menguraikan bagaimana situasi, lingkungan, dan waktu dapat mempengaruhi cara Anda berbicara. Berbicara di depan umum, presentasi di tempat kerja, atau percakapan santai di rumah memerlukan penyesuaian gaya berbicara dan penyampaian pesan yang berbeda. 5. Keterampilan kunci dalam berbicara. Penulis menyebutkan beberapa keterampilan penting dalam seni berbicara, termasuk kemampuan berbicara yang jelas,
Artikulasi dan intonasi yang baik sangat penting untuk memastikan pesan diterima dengan jelas. Penggunaan bahasa tubuh yang efektif. Bahasa tubuh yang mendukung kata-kata Anda dapat meningkatkan pesan yang disampaikan. Empati dan koneksi emosional. Menunjukkan empati dan menciptakan koneksi emosional dengan audiens membantu dalam membangun kepercayaan dan keterlibatan. 6. Latihan dan pengalaman. Oh Soo-hyang menyarankan agar pembaca terus berlatih dan mendapatkan pengalaman berbicara di berbagai situasi. Latihan yang konsisten akan membantu dalam memperbaiki teknik berbicara dan membangun rasa percaya diri. Penulis juga menyarankan untuk mencari umpan balik dari audiens untuk mengetahui area mana yang perlu diperbaiki. 7. Kesimpulan. Bab ini diakhiri dengan penekanan pada bahwa seni berbicara adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan diperbaiki seiring waktu. Oh Soo-hyang mengajak pembaca untuk melihat berbicara bukan sebagai tugas yang menakutkan, tetapi sebagai kesempatan untuk berkomunikasi secara efektif dan memengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Bab 2. Persiapan adalah kunci. Di bab 2 buku, bicara itu ada seninya. Oh Soo-hyang menggarisbawahi pentingnya persiapan yang matang dalam berbicara. Beliau menekankan bahwa keberhasilan dalam berbicara tidak hanya bergantung pada kemampuan berbicara itu sendiri, tetapi juga pada sejauh mana Anda mempersiapkan diri sebelum berbicara. Bab ini memberikan panduan mendetail tentang bagaimana melakukan persiapan yang efektif untuk mencapai hasil yang optimal. 1. Pentingnya persiapan. Oh Soo-hyang menjelaskan bahwa persiapan yang baik adalah kunci utama untuk berbicara dengan percaya diri dan efektif. Tanpa persiapan yang cukup, penyampaian pesan bisa menjadi tidak terstruktur dan kurang meyakinkan. Persiapan membantu Anda untuk merasa lebih siap dan mengurangi tingkat kecemasan sebelum berbicara. 2. Memahami tujuan bicara. Langkah pertama dalam persiapan adalah memahami tujuan dari pembicaraan Anda. Anda perlu jelas tentang apa yang ingin dicapai melalui pembicaraan tersebut. Apakah untuk menginformasikan, meyakinkan, atau menghibur audiens? Menetapkan tujuan yang jelas akan memandu Anda dalam menyusun materi dan memilih pendekatan yang tepat. 3. Menyusun struktur materi. Oh Soo-hyang menekankan pentingnya menyusun struktur materi dengan baik. Struktur yang jelas membantu audiens mengikuti alur pembicaraan dengan mudah. Struktur yang umum digunakan meliputi pendahuluan, menyampaikan latar belakang dan tujuan dari pembicaraan. EIC, menyajikan poin-poin utama dengan detail dan dukungan yang relevan. Penutup, merangkum pesan utama dan memberikan kesimpulan atau ajakan untuk bertindak. 4. Riset dan pengumpulan informasi. Persiapan juga melibatkan riset yang mendalam tentang topik yang akan dibahas. Oh Soo-hyang merekomendasikan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan terkini. Riset yang baik akan memperkuat argumen Anda dan memberikan kredibilitas pada pembicaraan Anda. Pastikan Anda memahami topik dengan baik sehingga Anda bisa menjawab pertanyaan atau mengatasi keberatan dari audiens dengan percaya diri. 5. Latihan dan simulasi. Latihan adalah bagian integral dari persiapan. Oh Soo-hyang menyarankan untuk melakukan latihan berbicara beberapa kali sebelum acara sebenarnya. Latihan ini bisa dilakukan di depan cermin, dengan teman, atau bahkan merekam diri sendiri untuk mengevaluasi penyampaian dan bahasa tubuh. Simulasi ini membantu Anda memperbaiki area yang lemah dan meningkatkan kelancaran penyampaian. 6. Menyesuaikan dengan audiens. Menyesuaikan materi dan gaya berbicara dengan audiens adalah hal penting lainnya. Oh Soo-hyang menjelaskan bahwa Anda harus mempertimbangkan karakteristik audiens seperti usia, latar belakang, dan minat mereka. Ini akan membantu Anda memilih bahasa, contoh, dan ilustrasi yang relevan dan menarik bagi audiens Anda. 7. Persiapan teknis. Bab ini juga membahas aspek teknis dari persiapan berbicara. Pastikan semua alat bantu presentasi seperti proyektor, mikrofon, dan bahan presentasi berfungsi dengan baik. Persiapan teknis yang baik dapat menghindari gangguan selama pembicaraan dan menjaga fokus audiens pada pesan Anda. 8. Mengatasi kecemasan dan kegugupan. Oh Soo-hyang memberikan tips tentang cara mengatasi kecemasan sebelum berbicara. Latihan yang cukup dan persiapan yang matang dapat membantu mengurangi kegugupan. Teknik pernapasan, visualisasi positif, dan memikirkan hasil positif dari pembicaraan juga dapat membantu Anda merasa lebih tenang. 9. Evaluasi dan umpan balik. Setelah persiapan, penting untuk mengevaluasi dan mencari umpan balik dari latihan Anda. Oh Soo-hyang menyarankan untuk meminta umpan balik dari orang yang terpercaya atau mentor untuk memperbaiki penyampaian dan materi.
Evaluasi yang konstruktif membantu Anda memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki untuk berbicara di masa depan. 10. Kesimpulan. Bab ini diakhiri dengan penekanan pada bahwa persiapan yang matang adalah investasi yang sangat berharga. Persiapan yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas pembicaraan tetapi juga memberikan rasa percaya diri dan meminimalkan risiko kegagalan. Oh Soo-hyang mengajak pembaca untuk melihat persiapan sebagai bagian penting dari proses berbicara yang dapat menentukan kesuksesan komunikasi. Bab 3. Teknik menarik perhatian. Di bab 3 buku, Bicara Itu Ada Seninya. Oh Soo-hyang membahas teknik-teknik penting untuk menarik perhatian audiens. Dalam bab ini, penulis menjelaskan berbagai strategi yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa audiens tetap terlibat dan fokus pada pembicaraan dari awal hingga akhir. Teknik-teknik ini sangat penting untuk membuat pesan Anda efektif dan berkesan. 1. Pentingnya menarik perhatian. Oh Soo-hyang memulai bab ini dengan penekanan bahwa menarik perhatian audiens adalah langkah awal yang krusial dalam setiap pembicaraan. Tanpa perhatian yang memadai, bahkan pesan yang paling penting sekalipun bisa terabaikan atau tidak mendapatkan dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan metode yang efektif untuk menarik perhatian sejak awal. 2. Menggunakan cerita. Storytelling salah satu teknik utama yang dibahas adalah penggunaan cerita. Oh Soo-hyang menjelaskan bahwa cerita yang baik dapat menciptakan koneksi emosional dengan audiens dan membuat informasi lebih mudah diingat. Cerita yang relevan dengan topik pembicaraan bisa membuat audiens merasa terhubung dan lebih tertarik pada materi yang disampaikan. Cerita bisa berupa pengalaman pribadi, anekdot, atau kisah inspiratif yang relevan. 3. Memulai dengan pertanyaan retoris. Penulis juga merekomendasikan untuk memulai pembicaraan dengan pertanyaan retoris. Pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban langsung dari audiens tetapi dirancang untuk memicu pemikiran atau refleksi. Pertanyaan retoris yang baik dapat merangsang rasa ingin tahu audiens dan mengundang mereka untuk lebih memperhatikan jawaban yang akan Anda berikan dalam pembicaraan. 4. Menggunakan fakta atau statistik menarik. Oh Soo-hyang menjelaskan bahwa memulai dengan fakta atau statistik yang mengejutkan atau menarik perhatian dapat memikat audiens sejak awal. Fakta atau angka yang tidak biasa dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan memberikan audiens alasan untuk tetap terlibat. Pastikan bahwa fakta atau statistik yang digunakan relevan dan mendukung pesan utama Anda. 5. Menyajikan kutipan yang kuat. Menggunakan kutipan dari tokoh terkenal atau sumber yang berwibawa dapat menambah kredibilitas dan menarik perhatian audiens. Kutipan yang kuat dan relevan dapat memperkuat pesan Anda dan memberikan perspektif yang berbeda, membuat audiens lebih tertarik untuk mendengar lebih lanjut. 6. Menggunakan visual yang menarik. Oh Soo-hyang juga menekankan pentingnya visual dalam menarik perhatian. Gambar, grafik, atau video yang menarik dapat meningkatkan daya tarik presentasi Anda. Visual yang relevan dan berkualitas tinggi dapat membantu menjelaskan poin-poin kompleks dan membuat presentasi lebih dinamis dan menarik. 7. Menciptakan keterlibatan awal. Teknik lain yang dibahas adalah menciptakan keterlibatan awal dengan audiens. Ini bisa dilakukan melalui interaksi langsung, seperti meminta audiens untuk berpartisipasi dalam polling singkat, menjawab pertanyaan, atau berdiskusi dalam kelompok kecil. Keterlibatan awal dapat membantu membangun hubungan dengan audiens dan membuat mereka merasa lebih terhubung dengan pembicaraan. 8. Mengatur tempo dan energi. Oh Soo-hyang juga menjelaskan bahwa mengatur tempo dan energi selama pembicaraan sangat penting. Memulai dengan energi tinggi dan tempo yang cepat dapat membantu menarik perhatian audiens. Namun, penting juga untuk mengatur tempo dan energi sepanjang pembicaraan untuk menjaga minat audiens dan menghindari kebosanan. 9. Menggunakan humor dengan bijak. Penggunaan humor yang tepat dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menarik perhatian dan membuat audiens merasa lebih nyaman. Oh Soo-hyang menyarankan untuk menggunakan humor dengan hati-hati dan memastikan bahwa lelucon atau humor yang digunakan sesuai dengan audiens dan konteks pembicaraan. 10. Menyampaikan pesan dengan kesan pertama yang kuat. Bab ini diakhiri dengan penekanan pada pentingnya kesan pertama. Kesan pertama yang kuat sangat penting untuk menarik perhatian dan membangun hubungan awal dengan audiens. Pastikan bahwa pembukaan Anda menarik dan relevan sehingga audiens merasa tertarik untuk terus mendengarkan. Kesimpulan. Bab ini mengajarkan bahwa menarik perhatian audiens adalah langkah kunci dalam membuat pembicaraan Anda sukses. Dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif seperti cerita, pertanyaan retoris, fakta menarik, kutipan, visual, dan humor, Anda dapat memastikan bahwa audiens terlibat dan fokus pada pesan yang Anda sampaikan.
Oh Soo-hyang mengajak pembaca untuk berlatih teknik-teknik ini untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan mencapai hasil yang lebih baik dalam berbicara. Bab 4. Komunikasi nonverbal. Di bab 4 buku, Bicara Itu Ada Seninya, Oh Soo-hyang membahas tentang komunikasi nonverbal dan pentingnya elemen ini dalam berbicara. Komunikasi nonverbal mencakup semua bentuk komunikasi selain kata-kata yang kita ucapkan, termasuk bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Bab ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana aspek-aspek nonverbal ini mempengaruhi penerimaan dan efektivitas pesan yang disampaikan. 1. Definisi komunikasi nonverbal. Oh Soo-hyang mulai bab ini dengan menjelaskan bahwa komunikasi nonverbal melibatkan segala sesuatu yang tidak diucapkan secara langsung namun tetap menyampaikan pesan. Ini termasuk gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, intonasi suara, dan penggunaan ruang. Penulis menggarisbawahi bahwa komunikasi nonverbal dapat mendukung atau bahkan menggantikan pesan verbal yang disampaikan. 2. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh merupakan salah satu aspek utama dari komunikasi nonverbal. Oh Soo-hyang menjelaskan bahwa postur tubuh, gerakan tangan, dan posisi tubuh dapat menyampaikan berbagai pesan dan emosi. Misalnya, sikap tubuh terbuka menunjukkan keterbukaan dan kepercayaan diri, sementara sikap tubuh tertutup atau menunduk bisa menunjukkan ketidaknyamanan atau rasa kurang percaya diri. Penulis menyarankan agar pembicara memperhatikan bahasa tubuh mereka dan berusaha untuk menyelaraskan gerakan tubuh dengan pesan verbal mereka. 3. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat. Ekspresi wajah dapat menyampaikan berbagai emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, atau keheranan. Oh Soo-hyang menekankan bahwa ekspresi wajah harus konsisten dengan pesan yang disampaikan. Misalnya, jika Anda berbicara tentang topik yang menggembirakan, ekspresi wajah Anda sebaiknya mencerminkan kegembiraan atau antusiasme. 4. Kontak mata. Kontak mata adalah elemen penting dari komunikasi nonverbal yang dapat membangun kepercayaan dan koneksi dengan audiens. Oh Soo-hyang menjelaskan bahwa menjaga kontak mata yang baik dengan audiens dapat menunjukkan keterlibatan dan kepedulian. Namun, terlalu banyak kontak mata bisa membuat audiens merasa tidak nyaman. Sebaliknya, terlalu sedikit kontak mata dapat dianggap sebagai tanda kurangnya kepercayaan diri atau ketertarikan. 5. Intonasi dan nada suara. Selain bahasa tubuh dan ekspresi wajah, intonasi dan nada suara juga memainkan peran penting dalam komunikasi nonverbal. Oh Soo-hyang menguraikan bagaimana perubahan dalam nada suara, volume, dan kecepatan bicara dapat mempengaruhi makna dan dampak pesan. Intonasi yang monoton bisa membuat audiens merasa bosan, sementara variasi nada suara dapat menambah dinamika dan menarik perhatian audiens. 6. Penggunaan ruang dan proxemics. Penulis juga membahas konsep proxemics, yaitu bagaimana penggunaan ruang dapat mempengaruhi komunikasi. Jarak fisik antara pembicara dan audiens serta posisi di dalam ruang dapat mempengaruhi kenyamanan dan penerimaan pesan. Oh Soo-hyang menyarankan agar pembicara memperhatikan pengaturan ruang dan jarak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi yang efektif. 7. Menyelaraskan pesan verbal dan nonverbal. Oh Soo-hyang menekankan pentingnya menyelaraskan pesan verbal dengan komunikasi nonverbal. Ketidaksesuaian antara kata-kata dan bahasa tubuh dapat menyebabkan kebingungan atau ketidakpercayaan di kalangan audiens. Misalnya, jika Anda mengatakan bahwa Anda sangat antusias tentang topik tertentu tetapi bahasa tubuh Anda tampak datar atau tidak bersemangat, audiens mungkin merasa tidak yakin dengan perasaan Anda yang sebenarnya. 8. Mengatasi masalah komunikasi nonverbal. Bab ini juga membahas bagaimana mengatasi masalah komunikasi nonverbal. Oh Soo-hyang menyarankan untuk berlatih di depan cermin, merekam diri sendiri, atau meminta umpan balik dari orang lain untuk mengevaluasi bahasa tubuh dan ekspresi wajah Anda. Kesadaran diri dan latihan dapat membantu Anda memperbaiki aspek-aspek nonverbal yang mungkin mengganggu komunikasi Anda. 9. Peran budaya dalam komunikasi nonverbal. Penulis mengingatkan bahwa komunikasi nonverbal dapat bervariasi tergantung pada budaya. Apa yang dianggap sebagai sinyal positif di satu budaya mungkin tidak sama di budaya lain. Oleh karena itu, penting untuk memahami latar belakang budaya audiens Anda untuk menghindari kesalahpahaman atau tindakan yang tidak sesuai. 10. Kesimpulan. Bab ini diakhiri dengan penekanan pada bahwa komunikasi nonverbal adalah aspek integral dari komunikasi yang efektif. Memahami dan menggunakan elemen nonverbal dengan bijak dapat memperkuat pesan Anda, membangun hubungan yang lebih baik dengan audiens, dan meningkatkan keseluruhan pengalaman berbicara.
Oh Soo-hyang mengajak pembaca untuk menyadari pentingnya komunikasi nonverbal dan mengintegrasikannya dengan keterampilan berbicara mereka. Di bab 5 buku, Bicara Itu Ada Seninya, Oh Soo-hyang membahas berbagai strategi dan teknik untuk mengatasi kegugupan yang sering dialami saat berbicara di depan umum. Kegugupan adalah hal yang umum dan alami bagi banyak orang, tetapi dengan persiapan dan teknik yang tepat, Anda dapat mengelola dan mengurangi kecemasan ini agar dapat berbicara dengan lebih percaya diri dan efektif. 1. Memahami kegugupan. Oh Soo-hyang memulai bab ini dengan menjelaskan bahwa kegugupan adalah respons normal tubuh terhadap situasi yang dianggap menegangkan. Kegugupan bisa muncul sebagai akibat dari rasa takut akan penilaian negatif, ketidakpastian mengenai isi presentasi, atau kekhawatiran tentang bagaimana audiens akan merespons. Penulis menekankan bahwa memahami sumber kegugupan adalah langkah pertama untuk mengatasinya. 2. Persiapan yang matang. Persiapan yang baik adalah kunci untuk mengurangi kegugupan. Oh Soo-hyang menjelaskan bahwa persiapan yang menyeluruh memberikan rasa percaya diri dan mengurangi ketidakpastian. Persiapkan materi Anda dengan baik, latihan berbicara di depan cermin atau dengan audiens kecil, dan pastikan Anda menguasai topik yang akan dibahas. Persiapan yang baik juga mencakup memeriksa peralatan presentasi dan memastikan semuanya berfungsi dengan baik. 3. Teknik pernapasan. Penulis mengajarkan teknik pernapasan untuk membantu menenangkan diri sebelum dan selama berbicara. Teknik pernapasan dalam, seperti pernapasan diafragma, dapat membantu mengurangi ketegangan dan menenangkan sistem saraf. Oh Soo-hyang menyarankan agar Anda mengambil napas dalam-dalam dan perlahan beberapa kali untuk mengurangi kecemasan dan mendapatkan kembali fokus. 4. Visualisasi positif. Visualisasi positif adalah teknik lain yang dibahas oleh Oh Soo-hyang. Ini melibatkan membayangkan diri Anda berbicara dengan sukses dan menerima respons positif dari audiens. Visualisasi ini membantu menciptakan sikap mental yang positif dan dapat meningkatkan rasa percaya diri. Penulis menyarankan untuk meluangkan waktu setiap hari untuk membayangkan keberhasilan dalam berbicara di depan umum. 5. Latihan dan pengalaman. Oh Soo-hyang menekankan pentingnya latihan dan pengalaman dalam mengatasi kegugupan. Semakin sering Anda berbicara di depan umum, semakin nyaman Anda akan merasa. Cobalah untuk mencari kesempatan berbicara di berbagai acara atau forum, baik itu presentasi kecil di tempat kerja atau berbicara di depan kelompok sosial. Latihan yang konsisten membantu Anda menjadi lebih terbiasa dengan situasi berbicara dan mengurangi rasa cemas. 6. Mengubah pola pikir. Penulis mengajarkan teknik untuk mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Alih-alih fokus pada apa yang bisa salah, coba fokus pada hal-hal yang bisa berjalan dengan baik. Berpikir positif dan membayangkan hasil yang sukses dapat mengurangi rasa takut dan meningkatkan kepercayaan diri. Oh Soo-hyang menyarankan untuk mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif yang mendukung. 7. Berbicara dengan teman atau mentor. Berbicara dengan teman atau mentor yang berpengalaman dapat membantu Anda merasa lebih siap dan lebih percaya diri. Oh Soo-hyang merekomendasikan untuk meminta umpan balik dari orang yang Anda percayai dan mendiskusikan kekhawatiran Anda. Mendapatkan perspektif luar dan dukungan dapat membantu Anda merasa lebih siap dan lebih tenang. 8. Teknik relaksasi. Oh Soo-hyang juga merekomendasikan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga untuk membantu mengurangi stres dan kecemasan. Teknik-teknik ini dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh, sehingga Anda lebih siap untuk berbicara dengan lebih tenang. Melakukan latihan relaksasi secara teratur dapat membantu Anda mengelola stres secara umum, tidak hanya saat berbicara. 9. Fokus pada pesan, bukan pada diri sendiri. Mengalihkan perhatian dari diri sendiri dan fokus pada pesan yang ingin Anda sampaikan adalah cara yang efektif untuk mengurangi kegugupan. Oh Soo-hyang menyarankan agar Anda mengarahkan perhatian Anda pada audiens dan pesan Anda, bukan pada kekhawatiran tentang penampilan atau bagaimana Anda dipandang. Memfokuskan perhatian pada nilai dan manfaat pesan Anda membantu mengalihkan perhatian dari kecemasan pribadi. 10. Kesimpulan. Bab ini diakhiri dengan penekanan pada pentingnya kesabaran dan latihan dalam mengatasi kegugupan. Mengatasi kegugupan memerlukan waktu dan usaha, tetapi dengan teknik yang tepat dan latihan yang konsisten, Anda dapat belajar untuk berbicara dengan lebih percaya diri. Oh Soo-hyang mengajak pembaca untuk tidak menganggap kegugupan sebagai halangan, tetapi sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan berbicara. Bab 6. Membangun koneksi dengan audiens. Di bab 6 buku, Bicara Itu Ada Seninya. Oh Soo-hyang membahas pentingnya membangun koneksi yang kuat dengan audiens untuk mencapai komunikasi yang efektif. Menurut penulis, koneksi ini bukan hanya tentang menyampaikan pesan,
tetapi juga tentang menciptakan hubungan yang berarti dan saling pengertian antara pembicara dan audiens. Bab ini menguraikan berbagai teknik dan strategi untuk membangun dan memelihara koneksi yang positif dengan audiens. 1. Pentingnya koneksi dengan audiens. Oh Soo-hyang memulai bab ini dengan menjelaskan bahwa membangun koneksi dengan audiens adalah kunci untuk membuat pesan Anda lebih relevan dan berpengaruh. Koneksi yang baik dapat meningkatkan keterlibatan audiens, membuat mereka lebih responsif, dan memastikan bahwa pesan Anda diterima dengan cara yang diinginkan. Tanpa koneksi yang kuat, audiens mungkin merasa terputus dari materi dan kurang terlibat. 2. Memahami audiens. Langkah pertama dalam membangun koneksi adalah memahami audiens Anda. Oh Soo-hyang menekankan pentingnya melakukan riset tentang audiens Anda sebelum berbicara. Ini termasuk mengetahui latar belakang, minat, kebutuhan, dan harapan mereka. Memahami audiens membantu Anda menyesuaikan pesan dan gaya komunikasi Anda untuk lebih relevan dan menarik bagi mereka. 3. Menggunakan bahasa yang sesuai. Oh Soo-hyang menguraikan bahwa penggunaan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami adalah kunci untuk membangun koneksi. Hindari jargon atau istilah teknis yang mungkin tidak dikenal oleh audiens. Sebaliknya, gunakan bahasa yang sederhana dan jelas, serta contoh atau ilustrasi yang dapat dengan mudah dimengerti oleh audiens. Menyesuaikan bahasa Anda dengan tingkat pemahaman audiens membantu menjaga keterlibatan mereka. 4. Menunjukkan empati. Menunjukkan empati adalah salah satu cara yang efektif untuk membangun koneksi dengan audiens. Oh Soo-hyang menyarankan agar Anda memperhatikan perasaan dan perspektif audiens. Tunjukkan bahwa Anda memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka, dan sesuaikan pesan Anda untuk mencerminkan kepedulian Anda terhadap mereka. Menunjukkan empati membantu menciptakan rasa saling percaya dan membuat audiens merasa dihargai. 5. Menggunakan cerita dan contoh pribadi. Cerita dan contoh pribadi adalah alat yang kuat untuk membangun koneksi dengan audiens. Oh Soo-hyang menjelaskan bahwa berbagi pengalaman pribadi atau kisah yang relevan dapat membuat pesan Anda lebih hidup dan relatable. Cerita membantu audiens merasa lebih terhubung dengan Anda dan materi yang disampaikan, serta dapat memperkuat pesan utama Anda. 6. Interaksi dan partisipasi audiens. Mengajak audiens untuk berpartisipasi secara aktif adalah cara efektif untuk membangun koneksi. Oh Soo-hyang merekomendasikan untuk mengajukan pertanyaan, melakukan polling, atau memfasilitasi diskusi. Partisipasi audiens tidak hanya membuat mereka lebih terlibat, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan umpan balik langsung yang dapat membantu Anda menyesuaikan pesan Anda lebih lanjut. 7. Menjaga keterhubungan emosional. Menjaga keterhubungan emosional dengan audiens dapat meningkatkan efektivitas komunikasi Anda. Oh Soo-hyang menekankan bahwa berbicara dengan penuh perasaan dan mengekspresikan emosi dengan tulus dapat membantu audiens merasa lebih terhubung dengan Anda. Hindari berbicara secara monoton atau dingin. Sebaliknya, tunjukkan antusiasme dan kepedulian Anda terhadap topik yang dibahas. 8. Membaca reaksi audiens. Mampu membaca reaksi audiens adalah keterampilan penting dalam membangun koneksi. Oh Soo-hyang menjelaskan bahwa memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan respons verbal audiens dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana pesan Anda diterima. Jika Anda melihat tanda-tanda kebosanan atau ketidakpahaman, Anda dapat menyesuaikan pendekatan atau materi Anda untuk lebih baik memenuhi kebutuhan audiens. 9. Menciptakan lingkungan yang mendukung. Lingkungan tempat Anda berbicara juga mempengaruhi bagaimana koneksi dengan audiens dapat dibangun. Oh Soo-hyang menyarankan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka di mana audiens merasa bebas untuk berpartisipasi dan terlibat. Atur tempat duduk, pencahayaan, dan tata letak ruang agar mendukung interaksi dan komunikasi yang efektif. 10. Kesimpulan. Bab ini diakhiri dengan penekanan pada pentingnya membangun koneksi yang autentik dan saling memahami dengan audiens. Oh Soo-hyang mengajak pembaca untuk selalu fokus pada kebutuhan audiens dan berusaha untuk membuat setiap interaksi berbicara dengan cara yang membangun hubungan yang positif. Dengan membangun koneksi yang kuat, Anda dapat meningkatkan dampak dan efektivitas pesan Anda, serta menciptakan pengalaman berbicara yang lebih memuaskan dan bermanfaat. Bab 7. Mengelola waktu dalam presentasi. Di bab 7 buku, Bicara Itu Ada Seninya. Oh Soo-hyang membahas pentingnya manajemen waktu yang efektif dalam presentasi. Manajemen waktu yang baik tidak hanya memastikan bahwa semua materi disampaikan secara menyeluruh, tetapi juga menjaga audiens tetap terlibat dan mencegah presentasi menjadi monoton atau terburu-buru. Bab ini memberikan panduan dan strategi untuk mengelola waktu dengan efektif selama presentasi. 1. Pentingnya manajemen waktu.
Oh Soo-hyang memulai bab ini dengan menjelaskan bahwa manajemen waktu yang baik adalah kunci untuk presentasi yang sukses. Tanpa pengaturan waktu yang tepat, pembicara mungkin kehilangan fokus, melewatkan poin penting, atau meninggalkan audiens merasa belum mendapatkan informasi yang cukup. Manajemen waktu membantu memastikan bahwa presentasi berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Merencanakan struktur waktu. Langkah pertama dalam manajemen waktu adalah merencanakan struktur waktu presentasi. Oh Soo-hyang menyarankan agar Anda membagi presentasi Anda menjadi bagian-bagian utama dan menentukan berapa banyak waktu yang akan dialokasikan untuk setiap bagian. Struktur umum bisa mencakup pendahuluan, 5 hingga 10% dari total waktu. Isi utama, 70 hingga 80% dari total waktu. Penutup, 5 hingga 10% dari total waktu. Merencanakan waktu untuk setiap bagian membantu Anda tetap fokus dan memastikan bahwa semua poin penting disampaikan. 3. Membuat outline yang jelas. Oh Soo-hyang menekankan pentingnya membuat outline atau kerangka presentasi yang jelas. Outline ini harus mencakup semua poin utama yang akan dibahas dan alokasi waktu untuk masing-masing poin. Dengan memiliki outline yang terstruktur, Anda dapat dengan mudah mengikuti jalur presentasi dan memastikan bahwa semua bagian penting tercakup. 4. Menggunakan alat pengatur waktu. Untuk membantu mengelola waktu selama presentasi, Oh Soo-hyang merekomendasikan penggunaan alat pengatur waktu seperti stopwatch atau timer. Alat ini membantu Anda memantau berapa lama Anda telah berbicara dan berapa banyak waktu yang tersisa. Beberapa pembicara juga menggunakan jam di layar presentasi atau jam tangan untuk memastikan mereka tetap pada jalur waktu. 5. Berlatih dengan waktu. Latihan adalah kunci untuk manajemen waktu yang efektif. Oh Soo-hyang menyarankan agar Anda berlatih presentasi Anda beberapa kali dengan timer untuk memastikan bahwa Anda dapat menyampaikan materi dalam batas waktu yang ditentukan. Latihan ini membantu Anda menyesuaikan kecepatan berbicara, mengatur waktu untuk setiap bagian, dan mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan penyesuaian. 6. Menyediakan waktu untuk tanya-jawab. Bagian penting dari presentasi adalah sesi tanya-jawab. Oh Soo-hyang menyarankan agar Anda menyisihkan waktu khusus untuk sesi tanya-jawab dan menyertakannya dalam rencana waktu Anda. Biasanya, sesi tanya-jawab diadakan di akhir presentasi. Menyediakan waktu yang cukup untuk menjawab pertanyaan audiens menunjukkan bahwa Anda terbuka untuk diskusi dan siap untuk memberikan klarifikasi. 7. Menyesuaikan dengan kondisi yang berubah. Kadang-kadang, situasi bisa berubah di luar kendali Anda, seperti keterlambatan atau gangguan teknis. Oh Soo-hyang mengajarkan pentingnya fleksibilitas dalam manajemen waktu. Jika Anda mengalami keterlambatan atau ada perubahan jadwal, Anda harus dapat menyesuaikan rencana Anda dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas presentasi. Memiliki beberapa cadangan dan penyesuaian dalam rencana waktu Anda dapat membantu Anda menangani situasi tak terduga. 8. Menghindari pemborosan waktu. Oh Soo-hyang menekankan pentingnya menghindari pemborosan waktu selama presentasi. Beberapa cara untuk menghindari pemborosan waktu termasuk menghindari berbicara terlalu panjang pada poin tertentu, tetap fokus pada poin utama dan hindari membahas detail yang tidak relevan. Menghindari diskusi yang tidak perlu. Jika ada diskusi yang panjang atau tidak relevan, alihkan kembali ke topik utama presentasi. Menghindari gangguan. Minimalkan gangguan seperti memeriksa ponsel atau berbicara dengan audiens di luar topik presentasi. 9. Mengelola waktu untuk audiens. Oh Soo-hyang juga membahas bagaimana mengelola waktu agar sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi audiens. Memahami preferensi audiens, seperti apakah mereka lebih suka presentasi yang cepat dan ringkas atau lebih mendetail, dapat membantu Anda menyesuaikan manajemen waktu. Menyediakan waktu untuk interaksi dan pertanyaan sesuai dengan keinginan audiens dapat meningkatkan pengalaman mereka. 10. Kesimpulan. Bab ini diakhiri dengan penekanan pada bahwa manajemen waktu yang efektif adalah keterampilan yang penting untuk setiap pembicara. Dengan perencanaan yang matang, latihan, dan fleksibilitas, Anda dapat mengelola waktu dengan baik dan memastikan bahwa presentasi Anda berjalan lancar dan sukses. Oh Soo-hyang mengajak pembaca untuk terus berlatih dan mengasah keterampilan manajemen waktu mereka untuk mencapai hasil yang optimal dalam berbicara di depan umum. Bab 8. Menghadapi pertanyaan dan kritik. Di bab 8 buku, Bicara Itu Ada Seninya. Oh Soo-hyang membahas strategi dan pendekatan untuk menghadapi pertanyaan dan kritik selama atau setelah presentasi. Kemampuan untuk menangani pertanyaan dan kritik dengan baik sangat penting untuk keberhasilan komunikasi,
Karena ini menunjukkan profesionalisme dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi. 1. Pentingnya menghadapi pertanyaan dan kritik. Oh Soo-hyang memulai bab ini dengan menjelaskan bahwa menghadapi pertanyaan dan kritik adalah bagian tak terpisahkan dari berbicara di depan umum. Pertanyaan dan kritik dapat memberikan kesempatan untuk memperjelas, menjelaskan, atau membangun hubungan yang lebih kuat dengan audiens. Menangani pertanyaan dan kritik dengan baik juga dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan audiens terhadap Anda sebagai pembicara. 2. Mempersiapkan diri untuk pertanyaan. Salah satu cara terbaik untuk menghadapi pertanyaan adalah dengan mempersiapkan diri sebelumnya. Oh Soo-hyang menyarankan agar Anda memikirkan potensi pertanyaan yang mungkin diajukan oleh audiens dan menyiapkan jawaban yang memadai. Memahami materi Anda secara mendalam dan memprediksi area yang mungkin menimbulkan pertanyaan dapat membantu Anda menjawab dengan percaya diri dan akurat. 3. Teknik menjawab pertanyaan. Oh Soo-hyang menguraikan beberapa teknik efektif untuk menjawab pertanyaan. Dengarkan dengan seksama. Pastikan Anda benar-benar memahami pertanyaan yang diajukan sebelum memberikan jawaban. Jika perlu, minta klarifikasi. Jawab secara singkat dan jelas. Berikan jawaban yang langsung ke inti dan jelas. Hindari memberikan jawaban yang terlalu panjang atau bertele-tele. Gunakan contoh atau penjelasan. Jika perlu, gunakan contoh atau penjelasan tambahan untuk memperjelas jawaban Anda. Ini membantu audiens memahami konteks atau detail lebih lanjut. 4. Mengelola pertanyaan yang sulit. Terkadang, Anda mungkin dihadapkan pada pertanyaan yang sulit atau tidak nyaman. Oh Soo-hyang menyarankan beberapa strategi untuk mengelola pertanyaan sulit. Tetap tenang dan profesional. Jangan biarkan emosi mempengaruhi respons Anda. Pertahankan sikap tenang dan profesional. Jangan takut mengakui ketidaktahuan. Jika Anda tidak tahu jawabannya, jujurlah. Katakan bahwa Anda akan mencari tahu lebih lanjut dan memberikan jawaban setelahnya jika memungkinkan. Alihkan fokus ke poin utama. Jika pertanyaan terlalu spesifik atau tidak relevan, alihkan fokus kembali ke topik utama presentasi. 5. Menangani kritik dengan positif. Kritik, meskipun bisa sulit diterima, merupakan bagian penting dari umpan balik. Oh Soo-hyang menjelaskan bahwa menangani kritik dengan sikap positif adalah kunci untuk pertumbuhan dan perbaikan. Terima kritik dengan terbuka. Jangan defensif atau menyanggah kritik secara langsung. Terima kritik sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Tanyakan umpan balik. Jika kritik tidak jelas, tanyakan detail lebih lanjut atau minta contoh konkret agar Anda bisa memahami dan mengatasi masalah dengan lebih baik. Aksi perbaikan, gunakan kritik sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengubah pendekatan Anda di masa depan. Mengimplementasikan umpan balik yang konstruktif dapat meningkatkan keterampilan Anda. 6. Menggunakan teknik refleksi. Oh Soo-hyang menganjurkan penggunaan teknik refleksi untuk menangani pertanyaan dan kritik. Refleksi melibatkan menilai dan merenungkan umpan balik atau pertanyaan untuk menentukan apa yang bisa diperbaiki atau dipertahankan dalam presentasi Anda. Melakukan refleksi secara rutin dapat membantu Anda mengidentifikasi pola atau area yang perlu diperbaiki. 7. Membangun hubungan dengan audiens melalui dialog. Menggunakan sesi tanya-jawab sebagai kesempatan untuk membangun hubungan lebih lanjut dengan audiens adalah strategi yang baik. Oh Soo-hyang menjelaskan bahwa berinteraksi secara positif dengan audiens melalui dialog dapat memperkuat koneksi dan meningkatkan pengalaman keseluruhan. Mengakui kontribusi audiens dan memberikan perhatian penuh kepada mereka selama sesi tanya-jawab membantu menciptakan suasana yang lebih terbuka dan kolaboratif. 8. Mengelola waktu selama sesi tanya-jawab. Pengelolaan waktu juga penting selama sesi tanya-jawab. Oh Soo-hyang menyarankan agar Anda memantau waktu yang dihabiskan untuk menjawab setiap pertanyaan dan menjaga agar sesi tetap sesuai jadwal. Jika sesi tanya-jawab berlangsung lebih lama dari yang direncanakan, pertimbangkan untuk menutup sesi dengan memberikan ringkasan singkat atau mengarahkan audiens ke sumber daya tambahan untuk pertanyaan lebih lanjut. 9. Mempersiapkan diri untuk berbagai situasi. Oh Soo-hyang menyarankan agar Anda mempersiapkan diri untuk berbagai jenis situasi yang mungkin terjadi selama sesi tanya-jawab, termasuk audiens yang sangat kritis atau tidak setuju. Memahami cara mengelola berbagai dinamika audiens dan situasi yang mungkin muncul dapat membantu Anda tetap siap dan responsif. 10. Kesimpulan. Bab ini diakhiri dengan penekanan pada pentingnya keterampilan dalam menghadapi pertanyaan dan kritik. Oh Soo-hyang mengajak pembaca untuk melihat pertanyaan dan kritik sebagai bagian dari proses komunikasi yang berharga, dan untuk terus mengasah keterampilan ini. Dengan pendekatan yang tepat,
Anda dapat menangani pertanyaan dan kritik dengan percaya diri dan menggunakan umpan balik untuk meningkatkan keterampilan berbicara Anda.